Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Masih beruntung bahwa saya hanya membutuhkan kesuksesan kecil dan bukan kesuksesan besar atau bahkan kesempurnaan besar, pikir Sue Ying. Seni absolut ini dibagi menjadi 3 tingkat, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan besar. Sue Ying telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk memahami teknik penyegelan 5 fase, terutama setelah membuat langkah tingkat ke-9 di Mirage dan Illusory Realm Dao, sebagian besar konsentrasinya ditempatkan pada Dao of Void. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam hal ini. Fase langit juga merupakan jalur Dao yang diambil Void Primogenitor dari kehidupan Sue Ying sebelumnya. Silsilah Void Walker benar-benar merupakan kesayangan dari kehampaan. Bahkan gurunya, Guki, belum memahami teknik teleportasi alam destruktif, namun dia sudah bisa berteleportasi melintasi jarak yang sangat jauh. Dia bahkan bisa secara paksa mengambil alih kendali ruang hampa yang luas meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Oleh karena itu, fase langit juga tentang kontrol kekosongan skala besar ini. Fase bumi adalah jalan yang sama sekali berbeda. Itu pada dasarnya adalah studi tentang substansi. Sue Ying pernah menghabiskan 1 triliun tahun berjalan di sepanjang koridor dunia yang hilang, menghabiskan seluruh waktunya mempelajari konstruksi koridor dunia yang hilang. Kekosongan telah berubah menjadi substansi, membentuk banyak pohon kuno yang kosong. Mereka bahkan menciptakan telur yang menghasilkan iblis penghancur. Sue Ying memahami selama 1 triliun tahun, dan karenanya, pengalamannya dalam aspek ini sangat dalam. Fase kekerasan memiliki banyak kesamaan dengan teknik pertempuran awan Scarlet. Mereka berada di jalan yang sama. Sue Ying telah melatih teknik pertempuran awan merah ke puncak alam kekacauan primal, dan tidak bisa lagi meningkatkan lebih jauh. Oleh karena itu, fase ini diselesaikan dengan sangat cepat. Fase kabut sedikit lebih merepotkan. Itu sangat mirip dengan bagian dari lukisan spektakuler, awan selatan 12 gaya suci. Dan bahkan kemudian, butuh Sue Ying sampai sekarang untuk memahaminya. Adapun fase asal, dia belum berhasil. Sebenarnya, Sue Ying hanya sedikit kurang dalam menerobos ke Dewa Kosmos mengingat wilayahnya saat ini. Pada saat ini, jumlah kemungkinan jalur yang dapat dibelokkan oleh Dao of Void tidak akan melebihi 10. Oleh karena itu, mempelajari 5 fase sudah menguasai sebagian besar jalur Void Dao. Negara Zhao yang berapi-api. Sekte Pedang Langit menempati area yang luas. Di dalam sebuah tempat tinggal. Rekan pembudidaya, Sekte Pedang Langit saya telah menderita kerugian yang cukup besar kali ini. Seorang raja yang diberikan telah meninggal tepat di sana. Raja Guntur, Mo Chao, berjubah ungu duduk bersila menyapu pandangannya ke 2 eksistensi lain yang duduk di dekatnya. Salah satu dari mereka memiliki kulit merah dan tanduk bengkok menonjol dari kepalanya. Dia menelan segala macam benda logam dan batu yang unik. Baginya, logam dan batu adalah makanan. Yang lainnya adalah seseorang yang tampak aneh. Dia ditutupi jubah hitam. Seluruh jubah hitam dipenuhi dengan kabut hitam yang berisi beberapa serangga yang beterbangan. Matanya telah dibentuk oleh beberapa serangga berwarna merah. Kedua keberadaan ini adalah 2 utusan. Kultivator yang memakan semua jenis logam dan batu itu berasal dari klan penggemar bangsa kuno angin musim panas. Dari 3 klan besar di Summerwind Ancient Nation, hanya Fan Clan yang menekankan dunia luar. 2 klan besar lainnya terlalu malas untuk peduli dengan dunia luar. Dan pembudidaya lainnya yang terbungkus jubah hitam berasal dari Myriad Realms Ancient Nation. Sebelumnya, saya pergi untuk melihat karya seni itu. Pakar berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, Changsu Wang dari Sekte Pedang Langitmu benar-benar telah berubah menjadi sebuah karya seni. Seperti yang mereka katakan, lukisan spektakuler. Ini benar-benar lukisan yang spektakuler. Mo Chao, Raja Guntur, lainnya yang merupakan raja yang diberikan dari Sekte Pedang Langit merasa sedikit frustrasi. Tidak mungkin lukisan spektakuler mencapai kekuatan ini. Itu mungkin teknik jiwa atau harta rahasia yang unik. Pakar berkulit merah dengan santai menyebutkan. Dia terus memakan logam dan batunya dengan suara berderak. Menurut pendapat saya, Sekte Pedang Langit Anda harus mengirim ahli tingkat ke-10 untuk bertarung lagi. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat memahami inti dari ahli tingkat ke-10 itu sama sekali. Petik 2. Mo Chao tidak menjawab. Kirim yang lain. Tidak apa-apa, dia kehilangan ahli tingkat ke-9. Itu adalah sesuatu yang masih bisa diterima oleh Sekte Pedang Langit. Tetapi jika mereka kehilangan ahli tingkat ke-10, itu akan menjadi harga yang terlalu besar. Sekte Pedang Langitku telah menderita kerugian yang sangat besar. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk bertindak, bukan?
Mo Chao mendesak mereka. Saya akan mengirim beberapa anak saya untuk memahami seberapa kuat dia. Pakar berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh. Benar, kita harus memahami seberapa kuat dia. Hanya dengan begitu kita dapat menyusun rencana dan memperoleh kemenangan dalam satu gerakan. Pakar berkulit merah terus makan, tidak perlu terburu-buru. Dengan karakter Raja Awan Selatan itu, dia seharusnya bersembunyi. Kemungkinan dia akan bergerak perlahan dan melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kemenangan besar dari yang kecil. Ying San Sueying ini terlalu muda. Dia adalah orang pertama yang dikirim, dan kemungkinan besar akan menjadi garda depan. MN. Mo Chao dan ahli berjubah hitam keduanya setuju. Sangat sulit untuk menembus ke dalam 4 negara iblis hitam. Mereka bersiap dengan sangat baik kali ini, meskipun mereka tidak menyangka bahwa garda depan yang dikirim oleh Raja Awan Selatan kali ini begitu tangguh. Sueying ingin mengolah alam meraj dan ilusi, namun dia tidak mengalami perbaikan untuk sementara. Dia juga tidak memiliki harta rahasia. Dia hanya kekurangan satu fase dalam kurang dari 5 fase ceiling tekniknya lebih besar dari Dao of Void. Adapun untuk mencapai puncak kehampaan, itu bahkan lebih sulit. Oleh karena itu, kultivasinya akhirnya memasuki kemacetan. Sueying keluar dari Istana Suci Awan Selatan dan berjalan-jalan di negara Zhao yang berapi-api. Apa saja tempat terkenal untuk makanan dan minuman di ibu kota negara Zhao yang berapi-api? Sueying bertanya pada Markis Kuming sebelum pergi. Markis Kuming lebih mengerti tentang tempat ini dan memberikan cukup banyak rekomendasi kepada Sueying. Jika ada masalah, langsung saja kirim pesan ke saya. Sama seperti ini, dia membawa naga ajaibnya dan pergi jalan-jalan. Dia mengunjungi banyak tempat dengan makanan enak. Sueying akan mengunjungi pub di sisi jalan atau restoran yang menjulang tinggi dan besar. Dia bahkan akan mengunjungi beberapa panti lampu merah yang mewah dan ramai. Selama ada makanan dan minuman yang enak, Sueying akan pergi dan mencobanya. Tempat kelima, saat Sueying menikmati semua jenis makanan dan minuman yang enak, dia memasuki sebuah pub dengan suasana hati yang luar biasa. Perasaan jengkelnya yang sebelumnya karena menemui hambatan telah lama hilang. Saat ini, Sueying merasa riang. Bagus, sangat enak. Tidak buruk, ceka-ceka, aku harus membawa lebih banyak anggur ini. Sueying benar-benar menikmati dirinya sendiri. Naga ajaib telah dipaksa untuk duduk di samping dan menemaninya makan. Pub itu tidak terlalu besar. Itu hanya satu tingkat, namun bisnisnya bagus, dan ada banyak pelanggan. Setelah Sueying mencapai kesempurnaan besar di tubuh suci awan selatan, auranya telah disembunyikan sampai-sampai dia merasa seperti manusia biasa. Meskipun naga ajaib juga menyimpan auranya, efek penyembunyiannya lebih lemah, dan para ahli persatuan di sekitar bisa merasakan auranya dengan mudah. Manajer pub ini merasa hormat padanya dan mengatur tempat duduk terbaik untuk mereka. Tepat saat mereka menghabiskan setengah makanan. Tenang. Cepat dan enyahlah lebih jauh dari sini. Tuanku telah mengambil alih seluruh pub. Semua orang, enyahlah sekarang. Petik 2. Orang bisa melihat sekelompok ahli bidang Unity memasuki pub dan berteriak kepada semua pelanggan di dalamnya. Semua orang ketakutan dengan adegan ini sehingga mereka semua bergegas pergi. Ini sebenarnya adalah sekelompok ahli alam Unity. Mereka tampaknya menjadi pelindung. Petik 2. Tuan mereka kemungkinan besar memiliki asal yang besar. Mayoritas pelanggan adalah pembudidaya biasa. Sangat sedikit dari mereka yang berada di alam Unity. Oleh karena itu, mereka secara alami lari dari ini. Mereka yang bertahan cukup lama di ibu kota negara Zhao yang berapi-api akan memperoleh kemampuan untuk membedakan, dan tahu kapan harus bersembunyi ketika sudah waktunya. Kalian berdua cepatlah dan enyahlah juga. Para ahli alam persatuan itu bahkan menunjuk ke arah Sueying dan naga ajaib yang masih duduk di sana. Sueying mengerutkan kening. Dan naga ajaib segera berdiri pada saat itu. Dia melepaskan aura penuhnya, menyebabkan aura buas dan pembunuh menyerbu. Letusan ini telah mencapai kekuatan tingkat ke-9, dan sangat padat sehingga membuat takut beberapa ahli alam persatuan. Naga sihir yang berotot itu kemudian berteriak, enyahlah. Hua. Pada saat itu, sebuah kereta mewah turun perlahan. Tuan ada di sini. Oh tidak, sepertinya kita dalam masalah. Para ahli alam persatuan itu memiliki ekspresi yang jelek. Namun demikian, mereka masih segera keluar dari pub untuk menyambut tuan mereka dengan hormat. Orang bisa melihat sekelompok pelindung lain di kereta mewah dengan pelayan wanita cantik melayani dua pria yang duduk di sana. Salah satunya adalah pria iblis tampan yang memancarkan aura di alam primal chaos. Yang lainnya adalah laki-laki cantik berbaju hijau,
meskipun dia hanya berada di alam Unity. Apa yang terjadi? Laki-laki berbaju hijau bertanya dengan acuh tak acuh. Yang mulia, ada pelanggan di dalam yang tidak mau pergi. Juga, ada ahli primal chaos di dalam. Seorang pelayan segera menjawab dari bawah. Alam primal chaos? Raksasa primal chaos berani menjadi begitu arogan bahkan di ibu kota negara Zhao yang berapi-api? Pria tampan itu mencibir. Dia secara alami meremehkan para ahli itu karena dia adalah pangeran ketujuh dari negara Zhao yang berapi-api. Dan kali ini, dia telah mengundang murid pribadi, guru agama iblis darah, dari danau besar iblis hitam. Saat ini, murid pribadi itu bahkan berada pada kekuatan tingkat ke-9. Pada saat itu, pria tampan dan jahat itu menyipit. Dia dengan hati-hati mengamati pria muda berotot dan berjubah putih yang duduk di dalam, sebelum merasa takut pada saat berikutnya. Itu dia, laki-laki cantik dan jahat itu panik. Meskipun Raja Awan Selatan telah mencapai kompromi dengan 3 guru agama dari Danau Besar Setan Hitam. Kedua belah pihak tidak berhenti berkelahi dan membunuh sama sekali. Danau Besar Setan Hitam akan sering bertindak dan mengirim banyak kota untuk pengorbanan darah. Dan dengan negara kuno angin musim panas memimpin, negara awan selatan, negara kait salju, dan negara sarang Maple sering membalas juga. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah saudara Sue Ying. Maaf atas gangguannya. Pria tampan dan jahat itu berteriak sebelum mengirimkan pesan kepada pangeran ketujuh dengan tergesa-gesa, cepat dan pergi. Itu adalah Ying San Sue Ying. Apa? Pangeran ketujuh ini sangat ketakutan sehingga wajahnya memutih pada saat itu. Tepat pada saat dia bersiap untuk pergi, 3 serangga dengan warna berbeda datang dari kehampaan secara diam-diam. Mereka membuat terowongan langsung ke 3 pelindung di sisi pub. Para pelindung itu merasakan tubuh mereka gemetar sebelum mereka berbalik ke arah pemuda berjubah putih yang dengan tenang minum di dalam pub. Dan Sue Ying yang dengan santai minum dan mengabaikan apa yang terjadi di dunia luar, mengerutkan kening pada saat ini. Dia melihat ke arah 3 pelindung. Dengan persepsi kekosongannya, dia secara alami tahu bahwa 3 serangga aneh telah memasuki tubuh ketiga pelindung, dan ketiganya telah mati. Sangat disayangkan bahwa serangga beracun datang terlalu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menyelamatkan 3 pelindung yang menyedihkan. Tuan memintamu untuk pergi, namun mengapa kamu tidak melakukannya? Cepat dan enyahlah. 3 pelindung dengan marah berteriak dan berjalan langsung ke pub. Dan pangeran ketujuh dan laki-laki iblis cantik yang bisa pergi, merasa tercengang ketika melihat itu. Kalian bertiga bodoh, kenapa tidak pergi? Percepat, pangeran ketujuh ditransmisikan dan meraung. Pada saat itu, pria tampan dan jahat itu merasakan ada sesuatu yang salah, tidak bagus. Apakah kamu mencari kematian dengan tidak menghormati tuanku? 3 pelindung meraung. Meskipun mereka berjalan, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka mengambil beberapa langkah sebelum tiba di tempat Sue Ying berada. Sue Ying mendongak. Dia meletakkan cangkir anggur sebelum mengarahkan pandangannya ke 3 pelindung. Weng! Fluktuasi yang tak terlihat tiba-tiba menyapu. Ping, peng, peng. Tubuh ketiga pelindung segera hancur dan menghilang di dunia ini, hanya memperlihatkan 3 serangga dengan warna berbeda. Ketiga serangga itu tetap baik-baik saja, mereka telah bertahan dari serangan langsung Sue Ying menggunakan Scarlet Cloud Domain. Meskipun disapu oleh riak yang mengerikan, 3 serangga yang memiliki aura yang sama sekali berbeda tetap tidak rusak. Penampilan mereka telah menyebabkan para pelindung di luar pub dan pangeran ketujuh dan laki-laki iblis tampan yang duduk di kereta bergetar tak terkendali. Ini adalah teror dan penghormatan dari lubuk hati mereka. Dari ketiga serangga ini, satu memiliki penampilan inkorporeal yang terkadang memudar. Itu adalah serangga beracun perak setengah tembus pandang. Yang lainnya adalah serangga hitam yang tampaknya paling biasa dari ketiganya. Yang terakhir adalah serangga yang benar-benar membawa teror bagi para pembudidaya di sekitarnya. Ini adalah serangga ungu gelap yang saat ini memancarkan kabut yang menakutkan. Kabut ini secara alami menyebar ke arah di mana Sue Ying dan pelayan naga ajaib berada. Tidak baik. Sungguh serangga beracun yang mengerikan. Pria tampan dan jahat itu merasakan ekspresinya berubah. Pernah ada keberadaan yang tak tertandingi yang dikenal karena kemampuannya untuk memelihara serangga di seluruh Realm Heart Gridland. Dia dikenal sebagai Devouring Realm Grid Emperor, dan bahkan telah membuka ruang unik sebelum menyegel sejumlah besar bawahannya. Dia kemudian memberi bawahannya beberapa serangga yang sangat kuat, bergabung menjadi satu dengan bawahannya. Akibatnya, bawahannya yang lebih lemah itu segera berubah menjadi ahli yang sangat kuat. Itu terjadi pada periode sebelum Perang Bangsa-Bangsa Kuno yang pertama. Realm Heart Gridland sangat kacau saat itu, dan banyak ahli tersebar di semua tempat.
Sejarah periode itu tidak jelas, meskipun Kaisar Besar Alam Pemakan dikenal sebagai keberadaan yang tak tertandingi pada tingkat fan leluhur. Oleh karena itu, beberapa catatan ada padanya. Ada berbagai macam legenda dan rumor menarik tentang dia. Saat ini, banyak pembudidaya sedang mencari sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Alam Pemakan ini. Itu benar. Kaisar Agung Realem Devoring telah meninggal sebelum Perang Pertama Bangsa Kuno. Alasan dia meninggal tidak jelas. Meskipun tampaknya samar-samar terkait dengan Myriad Realms Ancient Nation. Karena seni absolut yang diciptakan sendiri oleh Kaisar Agung Alam Devoring dimaksudkan untuk memelihara serangga, kurang dari Devoring Realm True Scripture lebih besar dari saat ini berada di salah satu dari 5 leluhur dari Myriad Realms Ancient Nation, Realm Base King. Dan saat ini, hampir semua kultivator yang berspesialisasi dalam mengendalikan serangga beracun berasal dari Myriad Realms Ancient Nation. Seorang ahli dari Myriad Realms Ancient Nation, dia di sini untuk menghadapi Ying San Sui Ying dari agama suci Awan Selatan, pria tampan dan jahat itu merasa dingin di hatinya. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari kedua ahli ini saat ini. Namun demikian, pertempuran dimulai terlalu cepat, dan kabut beracun menyebar terlalu cepat. Ruang di sekitarnya telah disegel, mencegahnya melarikan diri sama sekali. Serangga beracun, apakah musuh dari Myriad Realms Ancient Nation? Sui Ying tetap duduk di sana. Namun sebuah tiang pendek muncul di tangannya. Tiang pendek itu kemudian digunakan untuk mengetuk secara acak. Meskipun dia tidak bergerak, tiang pendek itu anehnya muncul di samping masing-masing dari ketiga serangga itu, menabrak mereka. Peng peng peng. 3 suara bentrok bisa terdengar, meskipun, di tempat di mana tiang menabrak serangga, kekuatannya tampak menghilang setelah bertemu dengan aura misterius yang aneh. Dari ketiga serangga beracun itu, hanya serangga hijau tua yang mengeluarkan kabut beracun yang hancur menjadi bubuk. 2 lainnya diledakkan kembali, namun mereka tetap baik-baik saja. Sui Ying sangat terkejut. Kelihatannya dia dengan santai memukul tiang itu, namun kenyataannya, Sui Ying menggunakan salah satu teknik penghantaran rahasia dari Awan Selatan 12 Gaya Suci, penghancuran lengkungan. Ini benar-benar teknik yang paling kuat dan brutal. Langkah ini digunakan bersama dengan Scarlet Cloud Domain memungkinkannya untuk dengan mudah mengenai kelemahan musuh. Gerakan itu muncul langsung di tempat musuh berada sebelum melepaskan kekuatan penuhnya pada mereka. Meskipun demikian, hanya satu serangga beracun yang terbunuh. Serangga beracun ini tampaknya memiliki tubuh yang sangat kuat. Dao serangga memang menakutkan, Sui Ying berseru dalam hati. Sama seperti bagaimana para kultivator yang memurnikan tubuh mereka berhati-hati dalam melakukan untuk mencegah diri mereka sendiri dari menimbulkan kerusakan di atasnya. Lagi pula, kerusakan pada jiwa akan berarti kematian. Tetapi hal-hal tidak sama untuk serangga. Serangga dapat direproduksi dalam jumlah besar, dan meskipun sulit untuk memelihara mereka ke tingkat yang menakutkan, kematian mereka hanya berarti kehilangan materi eksternal. Oleh karena itu, Dao of Insect dapat direproduksi secara terus-menerus, memungkinkan terbentuknya berbagai serangga yang berspesialisasi dalam berbagai aspek. The Arc Destruction bahkan bisa menghancurkan sangkar, namun hanya 1 dari 3 serangga beracun yang terbunuh. Kurang dari Devoring Realm True Scripture lebih besar dari memang menakjubkan, pikir Sui Ying. Setiap salah satu dari 5 leluhur dari Myriad Realms Ancient Nation sangat mengerikan. Bahkan bangsa kuno angin musim panas telah ditekan oleh mereka. Mati. Sui Ying mengayunkan tongkat pendeknya lagi. Kedua serangga yang dibuat linglung oleh Arc Destruction, dihancurkan sekali lagi oleh tiang pendek yang tampaknya biasa. Pada kenyataannya, tiang pendek ini diubah dari tombak Dewa Awan Merah. Sui Ying tidak ingin memasuki pertempuran jarak dekat dengan serangga beracun ini. Tiang pendek menghantam sekali lagi. Meskipun serangga beracun perak inkorporeal itu gemetar karena pukulan itu, ia tetap sama sekali tidak rusak. Dan serangga hitam itu hancur sampai bergetar hebat. Serangga itu mulai memuntahkan darah dari lubangnya, auranya jelas jauh lebih lemah sekarang. Teknik tingkat ke-10, Piercing Void. Ini masih pertama kalinya saya mengalami kesulitan membunuh beberapa serangga, mata Sui Ying menjadi cerah. Piercing Void adalah jurus pembunuhan yang paling kejam dan sulit dihadapi dari kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari. Bahkan formasi tempur dianggap sia-sia di depannya. Itu juga bisa melewati beberapa badan pelindung kuat yang dihasilkan oleh harta rahasia, dengan mudah menembus tubuh musuh melalui kekosongan dan melanjutkan dengan kehancuran. Peng peng peng. Tiang pendek di tangan Sui Ying membentuk banyak bayangan. Praktis satu contoh kemudian, total 19 pukulan mendarat di serangga hitam, menyebabkannya meledak pada akhirnya.
Adapun serangga beracun perak yang tidak berwujud itu, Sue Ying hanya mengetuknya 2 kali sebelum menjebaknya dan mencegahnya melarikan diri. Siapa yang mengira serangga unik seperti itu benar-benar ada? Mata Sue Ying menjadi cerah saat dia mengamatinya. Serangga beracun perak yang tidak berwujud ini berusaha membunuh jalan menuju Sue Ying, namun Sue Ying dengan mudah menangkisnya. Hua! Dia pertama kali melambaikan tangannya. Ruang itu ditekan dan diubah menjadi sebuah karya seni. Serangga perak beracun juga secara alami berubah menjadi seni. Tapi setelah itu, gulungan lukisan itu pecah, dan serangga perak beracun itu terbang keluar. Saya tidak bisa membunuhnya, dan saya juga tidak bisa menangkapnya. Haruskah saya menggunakan teknik alam ilusi saya, pikir Sue Ying. Dia tahu bahwa pemilik serangga beracun ini pasti mengandalkan mereka untuk memahami seluruh proses pertempuran. Saat Sue Ying menggunakan alam ilusinya, itu akan diungkapkan kepada musuh. Sebelumnya, meskipun dia menggunakannya untuk menghadapi Chang Su Wang telah terbunuh seketika, dan tidak ada yang mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Tapi karena dia berani menggunakannya sebelumnya, Sue Ying juga tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia sudah menyempurnakan avatar, dan tidak perlu baginya untuk tetap menyamar. Serangga yang sangat aneh. Demi menangkapnya, tidak masalah bahkan jika saya mengungkapkan teknik dunia ilusi saya. Sue Ying melihat serangga beracun perak yang tidak berwujud ini. Matanya dipenuhi dengan harapan, dengan pikiran. Weng! Sebuah alam ilusi yang tak terlihat tersebar. Serangga beracun, bahkan jika itu menantang surga, tidak bisa melawan alam ilusi Sue Ying. Itu segera menjadi linglung dan berhenti di udara. Segera, itu mulai jatuh. Sue Ying dengan santai mengulurkan tangannya dan menangkap serangga perak beracun yang kesadarannya telah dimusnahkan. Sangat menarik, Sue Ying memperhatikannya dengan cermat. Mengingat alam kehampaannya saat ini, Sue Ying mampu memperbesar tubuh inkorporeal serangga perak beracun itu. Itu berubah menjadi tanah yang luas di mata Sue Ying. Banyak prasasti misterius bergerak di tubuh serangga perak beracun ini. Prasasti ini terbentuk secara alami, memungkinkan serangga beracun ini untuk mendapatkan bakat bawaan yang menyenangkan dengan esensi partikel bola kabut hitam kekosongan. Setiap tindakan serangga beracun dapat menghasilkan transformasi partikel bola kabut hitam itu. Bahkan setelah menderita serangan, itu bisa mengandalkan esensi kekosongan untuk menghilangkan kekuatan. Meskipun belum mencapai puncak kehampaan, penetrating void Sue Ying yang tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dihindari telah ditahan oleh serangga perak beracun ini karena kekuatannya menghilang sekitar 80-90%. Kekuatan yang tersisa adalah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh berdagingnya. Kemampuan kekosongan efikasi seperti itu, untuk memanfaatkan sebagian energi dengan esensi kekosongan benar-benar misterius, Sue Ying telah menghabiskan bertahun-tahun dengan pahit memahami fase asal terakhir dari teknik penyegelan 5 fase. Saat ini, dia akhirnya melihat binatang aneh yang bisa mengendalikan partikel bola kabut hitam. Secara alami, Sue Ying tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan menangkapnya. Meskipun tindakan kultivasi dipenuhi dengan misteri, dunia asal mengandung banyak hal misterius juga, seperti iblis penghancur yang muncul dari dunia asal, Primal Chaos Void, berisi makhluk seperti Jenderal Mogu yang telah mencapai puncak kehampaan efikasi saat lahir. Namun demikian, di Realm Heart Gridland, ada pembudidaya yang bisa memelihara serangga yang begitu menakutkan. Namun sangat sulit untuk berkultivasi ke tahap ini. Pergi, mari kita kembali. Sue Ying berdiri. Setelah mendapatkan serangga perak beracun ini, dia tidak lagi berminat untuk menikmati makanannya. Dia hanya ingin memasuki kultivasi tertutup dan mempelajari esensi kekosongan. Ya, pelayan naga ajaib mengakui. Mengatakan itu lambat. Kenyataannya, Sue Ying hanya duduk di sana. Dia pertama-tama meledakkan 3 pelindung menggunakan riak yang tidak terlihat, sebelum membawa tiang pendek dan mengetuk 3 serangga beracun. Tidak peduli bagaimana ketiga serangga beracun itu terbang, tiang pendek itu entah bagaimana akan mendarat di tubuh mereka. 2 dimusnahkan, dan 1 ditangkap. Adapun kabut beracun yang tersisa, Sue Ying hanya mengendalikan domain kosong dan memindahkannya tinggi-tinggi ke langit sejauh 1,5 juta kilometer. Tanpa sumber. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.